Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil ghaffarir rahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Indah pun kata-kata cinta yang diucapkan santriwan kepada santriwati. Hai dek yang bercadar merah, kaulah cintaku, kaulah sayangku. Gara-gara kau hilang wak hafalanku. Namun hadirin, tak seindah kita memuja dan memuji kehadiran Allah yang memiliki sifat Rahman dan Rahim, sehingga kita masih dapat menghirup udara, membuka mata, dan masih dapat berkumpul untuk mendengarkan ceramah agama. Itu semua hadirin dengan adanya sifat rahmah atau pengasihnya Allah. Tapi aneh, hambanya tidak mau berterima kasih. Allah juga memiliki sifat rahim atau penyayangnya Allah. Tapi sayang, hambanya jarang sembahyang. Salawat dan salam tak bosan pula kita adreskan kepada seorang pemuda Islam yang telah meluluh lantakkan kuil-kuil jahiliyah dan menggantikannya dengan menara Islamiyah yang bertitel Habibullah, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam lagi kepada keluarga dan sahabat beliau yang telah rela mengorbankan harta, jiwa, tenaga, bahkan darah titik penghabisan demi tertegaknya kalimat thayyibah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Salam ta'zim buatnya para alim ulama, baik ulama tersebut yang telah berulang rahmatullah ataupun ulama tersebut yang masih hidup, 1, 2, bahkan 3 orang lagi sebagai lampu penerang hidup kita di masa-masa yang akan datang. Saya selaku santri biasa, bukan santri yang datangnya dari luar angkasa, yang tak lupa mengatakan kata-kata kemuliaan dan kata-kata kehormatan saya. Yang mulia Al-Mukarram wal Muhtaram Syekhul Kiram Abah dan Ummi selaku ayah dan ibu rohani kita bersama. Yang saya hormati Ustadz Ustazah yang telah mengajari kita dengan seikhlas-ikhlasnya. Dan yang saya banggakan teman-teman seperjuangan. Berdirinya saya di sini tak lain dan tak bukan hanya untuk mengentarkan satu buah mata acara yang saya beri judul Hancurnya Generasi Muda-Mudi Aceh di Ambang Laut Kemaksiatan. Hadirin yang dicintai oleh Allah, saya hadir di depan saudara-saudara bukan untuk cari narma karena godaan tema, dan bukan juga menguap luka-luka yang lama. Tetapi hadirin, saya hadir di depan saudara-saudara sekalian hanya demi agama, mengingat generasi muda kita pada saat ini sudah diambang kehancuran, di mana mereka mencari kesenangan sesaat tetapi menghancurkan masa depannya. Bila saudara tidak percaya, itu hak Anda, tetapi saya akan menghidangkan di depan saudara-saudara sejuta bukti dan segoni fakta. Bila saudara masih juga tidak percaya, berarti saudara termasuk komplotan mereka. Sekarang mari kita buka mata, buka telinga untuk menyaksikan generasi muda-mudi Aceh kita
kita pada saat ini. Yang pertama, generasi muda-mudi Aceh kita sudah kehilangan spirit agama. Dan ketika azan mengumandang, coba kita lihat di masjid, berapa banyak umat yang melaksanakan salat jamaah. Dan hitunglah berapa banyak generasi yang hadir. Dan coba kita bandingkan, jika ada pertandingan sepak bola, festival musik, tiketnya pasti tak tersisa. Pengunjung membludak dan tak seorang pun yang pingsan karena terdesak. Tetapi tentang keagamaannya yang seharusnya dijunjung tinggi, malah mereka acuh tak acuh. Generasi muda harus memiliki semangat dalam keagamaannya, karena semangat generasi muda Islam ini pasti akan baik dan maju. Sebagaimana pepatah Arab mengatakan, himmatul rijal tasqutul jibal. Semangat seorang pemuda dapat menghancurkan gunung yang tinggi. Yang maksudnya semangat kesuksesan yang menanti dan yang membuat pusing 7 keliling dari tahun ke tahun. Banyak pemuda yang tidak bisa membaca Al-Quran. Masya Allah, sungguh ironis nanggro syariat. Banyak pemuda yang menjadi bangsat. Kenapa semua ini terjadi, saudara-saudara sekalian? Jangan tanya pada bulan, karena bulan tidak bisa berbicara. Jangan tanya pada rumput bergoyang, tetapi tanyalah pada diri sendiri. Yang kedua, generasi muda-mudi kita sudah kehilangan bimbingan kedua orang tuanya. Sebagaimana Allah telah berfirman di dalam kitab suci Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kesibukan orang tuanya sehari-hari dapat menimbas pada minimnya waktu mereka terhadap anak-anaknya. Malahan mereka mencari kesenangan bersama teman-temannya. Ada yang cari judi, pergaulan, bebas narkoba, dan lain sebagainya. Sementara yang gadis hadirin sekalian, mereka akan tampil seperti monyet di abad manusia. Mereka ingin disebut gadis gaul. Menurut mereka, gaul memakai cat kuku, membiarkan kepala terbuka, memakai pakaian ketat agar membentuk lekak-lekuk yang indah, supaya bisa dilihat oleh laki-laki lewat sorotan matahari. Allah telah berfirman di dalam kitab suci Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adama, qad anzalna alaikum libasa yuwari sawatikum warisha. Wa libasut taqwa dalika khairun. Dalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Artinya, wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu, dan kami telah menyediakan pakaian untuk perhiasan bagimu, dan kami menyediakan pakaian takwa, karena sesungguhnya pakaian takwa adalah sebaik-baik pakaian. Sedemikian sebagian daripada kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka menjadi ingat. Inilah aksesnya akibat kurang perhatian kedua orang tua terhadap anak-anaknya. Bahkan tak seorang dari mereka menjadi generasi yang munafik dan musang berbulu ayam, berlagak seperti malaikat, padahal moralnya seperti iblis. Sekarang mari kita ajak generasi muda kita ke dalam ajaran Islam. Jangan sampai mereka terapung dalam bak lautan maksiat. Kita nanti negeri ini pasti akan menjadi republik yang paling penuh penjabat yang bermental penjahat. Mari kita ajak generasi muda kita ke dalam ajaran Islam. Ajak mereka benar-benar
menjadi Islamic is the way. Generasi muda adalah jalan yang membentuk generasi muda bebas dengan fenomena maksiat. Hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Di mana ada kesalahan dan kejanggalan, disinilah saya mohon maaf. Sebelum saya pindah dari tempat saya yang berbahagia ini, saya akan meninggalkan satu pepatah. Walau 1000 orang menduga, isi di hati takkan terbuka. Walaupun ilmu belum ada, pantangku mundur sebelum kucoba. Hadanallahu ayyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.